Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam leadership. Saya dari Serdik Pokjar 1, nama Abdul Ghafur, Sarjana Ekonomi dari Polda Kepri. Ada rekan saya, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership. Serdik Dr. Adika Nur, spesialis ortopedi, Pokjar 1, asal pengiriman Polda Papua. Silakan, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serdi Nur Sapniati, asal pengiriman Polda Riau, Pokjar 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serdik Harsat Mutalib, SHMH, asal pengiriman Polda Papua. Halo semuanya, salam bahagia. Saya Serdik Asep Hendra, asal pengiriman dari Mabes Polri. Baik, pada sore hari ini kami akan membahas terkait dengan DVI. Tentunya dalam identifikasi baik itu bencana alam, begitu juga dengan kecelakaan, baik kecelakaan udara, laut, dan darat. Tentunya sulit mengidentifikasi untuk korban-korban yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tentunya perlu ahli khusus yang untuk mengidentifikasi. Di sini ada dokter kita, Pak Dokter Adika, SPOT, wah spesialis ortopedi dan traumatologi. Luar biasa, sore ini sudah hadir dengan ini. Silakan Pak Dokter, terus jelaskan kami itu bencana alam itu seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam leadership. Jadi sebelum kita masuk ke bencana, kita ketahui bersama tupoksi Polri yaitu Harkam Tipmas. Untuk mendukung fungsi-fungsi ini, selain fungsi utama dari Polri itu, Polri mempunyai fungsi bantuan teknis. Fungsi bantuan teknis ini yaitu di mana kedokteran kesehatan. Kedokteran kesehatan itu mempunyai suatu bidang yaitu bidang DVI. Jadi Disaster Victim Identification. Jadi bencana itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi bisa di mana saja, kapan saja, yang mengganggu atau mengancam dan menimbulkan suatu korban jiwa yang dapat terjadi suatu kapan saja tadi, di mana saja, yang bisa disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Nah inilah kita dituntut untuk gimana sih mengidentifikasi. Itu merupakan suatu tugas kita, di mana Polri ini juga menyusun konsep presisi tadi, yaitu sepresisi yang mengharuskan anggota Polri kita dituntut untuk lebih profesional dan meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik kita. Seperti itu. Pak Dokter, saya mau nanya nih Pak Dokter. Mungkin di luar sana juga orang banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu Disaster Victim Identification itu? Kemudian kenapa itu perlu dilaksanakan identifikasi bencana itu Pak Dokter? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Baik. Karena kan jadi Disaster Victim Identification itu kita ketahui berasal dari kata disaster ya. Disaster merupakan suatu bencana. Victim adalah korban, identifikasi yaitu proses identifikasi korban bencana. Jadi DVI ini yaitu merupakan suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati pada suatu bencana massal yang secara ilmiah dan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan Interpol guideline, mengacu pada Interpol guideline. Jadi bersifat universal di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia aja. Kita seluruh dunia dong ya? Seluruh dunia, iya. Wah, diskusi jadi sangat menarik dan hangat nih. Kita sudah mendapatkan hal-hal yang baru mengenai DVI ini, apalagi di depan kita menambahkan wawasan kita, Pak. Wawasan kita. Seperti yang Pak Dokter sampaikan terkait dengan DVI itu, bahwa itu merupakan suatu prosedur, Pak, untuk mengidentifikasi korban mati yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah, yang juga mendasari daripada Interpol DVI guideline.
timbul Pak Dokter di pemikiran saya untuk lebih dapat kami diberikan pencerahan-pencerahan Pak Dokter terkait dengan bagaimanakah aspek legalitas, aspek legalitas terhadap hasil daripada produk pekerjaan DVI tersebut, terutama terkait dengan mengidentifikasi korban mati yang akan dipergunakan sebagai proses penyidikan dan atau proses kepentingan hukum. Kemudian bila mana terjadi adanya suatu perkara terorisme, di situ korban telah meninggal dunia, bahkan diduga pelakunya telah mati. Apakah DVI ini masih tetap dipergunakan dalam rangka untuk menunjang tugas operasional kepolisian, khususnya ini kegiatan penyelidikan, penyidikan maupun untuk kepentingan hukum lainnya. Kami tolong diberikan luar biasa pertanyaannya rekan-rekan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi mengapa sih DVI itu diperlukan ya? Itu yang pertama yang saya tangkap. Jadi sangat perlu karena yang pertama kita tahu untuk menegakkan atau fungsinya menegakkan hak asasi manusia. Jadi untuk kerabat yang masih hidup kita harus memperjuangkan siapa sebenarnya korban ini gitu. Nah, jadi biar keluarga tahu juga gitu. Tapi secara ilmiah dan ada legalitas hukumnya. Terkait berbicara terkait legalitas hukum, tentunya berbicara terkait regulasi ya. Regulasi berarti ada dasar atau payung hukum kita melaksanakan tugas ini. Yaitu kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Di sana sudah dijelaskan sangat rinci proses diharuskannya suatu anggota Polri untuk melaksanakan proses identifikasi ini di kedokteran kepolisian, di laboratorium forensik dan fungsi lainnya. Jadi tentunya di aspek terorisme tadi untuk korbannya dari awal tadi saya jelaskan dulu. Jadi bencana itu bukan cuman karena alam ya, faktor alam. Banyak itu ya. Banyak. Jadi bisa karena alam, bisa karena non alam. Non alam ini salah satunya itu tadi faktor terorisme. Biasanya ada penggolongan lain juga itu merupakan bencana sosial. Jadi menimbulkan teror gitu. Kenapa perlu? Karena memang proses untuk bagian dari proses suatu penyidikan tadi. Dan yang lainnya untuk kepentingan hukumnya itu yaitu misalkan ditemukan adanya korban jiwa bisa digunakan untuk asuransi atau perbankan atau untuk digunakan sebagai surat kematian dan untuk tindak lanjut warisan dari keluarga tersebut. Dan status perkawinan perlu juga. Jadi takutnya perlu. Ya, jadi suatu proses dalam hal apa itu? Untuk memvalidkan kalau memang orang ini yang sudah menjadi korban jiwa gitu. Jadi sudah pasti validitasnya itu 100% karena kita bisa dipertanggungjawabkan gitu. Pak Dokter, ini tadi seperti yang Pak Dokter sampaikan, identifikasi perkawinan ya. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi kalau misalkan korban ini suami istri dan dia terpisah misalkan gitu ya? Bagaimana itu identifikasinya untuk membuktikan kalau orang ini suami istri? Dari mana itu dokter? Mungkin jadi proses DVI ini kan kita ketahui ada 4 fase. Jadi apabila misalkan terjadi suatu contoh lah ya bencana atau terjadi open atau close disaster yang close lah ya. Kecelakaan pesawat gitu. Kecelakaan pesawat. Biasanya kan berangkat gitu. Jadi dari fase DVI ini kita ketahui ada 4 fase. Yang pertama fase olah TKP, fase postmortem. Postmortem itu pemeriksaan jenazah. Fase antemortem yaitu pemeriksaan mengumpulkan data-data dari keluarga korban dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini mencocokkan antara data postmortem dan antemortem. Nah, dari proses itu menuju pada pertanyaan Mbak Nur tadi, gimana sih kita ketahui dia ini benar nggak suami istri gitu? Itu tadi. Jadi setelah dilakukan pengumpulan, biasanya kalau kecelakaan pesawat seperti itu biasanya kan mohon maaf korbannya bisa terbakar atau yang ditemukan cuman bagian-bagian tubuh tertentu atau bahkan ada cuman properti-propertinya ya. Jadi dari tim olah TKP mengirimkan sampel tersebut, kantong jenazahnya kita periksa. Di sana pemeriksaan untuk mengidentifikasi validitasnya ada namanya primary dan secondary identification. Primary identification inilah yang kita gunakan, yaitu kita lihat sampel sidik jarinya.
Nah, yang pertama, terus kita bisa lihat giginya kalau masih ada ya. Nah, apabila hanya dikirim potongan tubuh atau korbannya hangus terbakar, kita lakukan pemeriksaan lab DNA di laboratorium DNA Pusdokes Polri. Nah, dari hasil DNA tersebut kita ambil dari sampel korban, kita cocokkan dari sampel DNA dari keluarga atau kerabat korban. Nah, di sanalah fix. Jadi ada satu primary identifikasi didukung properti atau bahkan tidak didukung, itu sudah bisa dinyatakan bahwa korban tersebut adalah si A. Nah, apabila tidak ditemukan ketiga sampel tersebut, tetapi ada namanya secondary identification. Masih ada dong masih ya? Ada. Oh, masih ada ya. Secondary identification itu contohnya pemeriksaan fisik tadi, dokter forensik ini yang berperan. Apa contoh-contohnya? Misalkan ada tanda lahir di mana, terus mungkin korbannya ada tato, masih kelihatan. Nah, itu secondary identification. Tetapi harus didukung properti yang saat digunakan. Makanya tim antemortem atau yang meminta data-data atau mengumpulkan data di keluarga itu harus valid, betul-betul valid, disesuaikan. Nah, untuk validitasnya harus membutuhkan 2 secondary identification. Kalau 1 itu belum bisa. Karena secara guideline Interpolnya harus seperti itu. Seperti itu ya, Dok ya. Seperti itu. Mungkin Pak Arsad kayaknya ada mau nanya-nanya nih. Iya. Dari tadi udah bergerak aja badannya. Ya, sebenarnya saya mau nanya, cuma Ya, kan silakan. masih ada pertanyaan Ya, dari rekan kita. silakan. Jadi kegiatan sore ini luar biasa ya, aktif. Tadi dokter menjelaskan secara detail ya. Kelihatannya tidak ada hambatan. Ya. Namun kita ketahui bersama setiap pekerjaan atau kegiatan apapun itu tetap mengalami hambatan. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kita semua supaya masyarakat di luar juga bisa paham apa sih kendala atau hambatan maupun suka duka dalam kegiatan DVI ini. Mungkin saya tambahkan, mungkin ada pengalaman dokter yang seperti itu. Ya. Jadi masyarakat Memang bisa mengetahui. dalam suatu kegiatan atau pelayanan, ya pastilah ada hambatan yang pasti. di lapangan. Contohnya pada proses DVI ini sendiri, karena kita ketahui DVI ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi yang pertama itu kita harus bekerja Secara tim. secara tim ya, dan networking lintas lembaga. Lintas lembaga. Jadi yang pertama adanya mungkin pengetahuan terkait DVI ini masih kurang. Contohnya pada saat di fase 1. Fase 1 ini kadang banyak yang rekan-rekan kita yang belum terlalu paham, jadi dicampur tuh potongan-potongan tubuh itu dicampur jadi satu, jadi tidak diberi tanda ya. Ini biasanya menjadi kendala pada saat pemeriksaan, tetapi itulah tantangan buat dokter-dokter forensik untuk melaksanakan tim ini. Jadi salah satu itu, terus pengetahuan DVI tadi, terus yang kedua terkendala menuju TKP, itu kendala biasanya. Contohnya kecelakaan pesawat biasanya terjadi di daerah-daerah gunung atau lokasinya ya. Jadi pada saat evakuasi itu terjadi kesulitan untuk mengambil sampel. Terus yang ketiga adat istiadat. Contohnya kita di suatu tempat pasti ada hal-hal ini yang terkait dengan adat istiadat wilayah itu perlu dipikirkan juga. Kearifan lokal lah ya, seperti itu. Terus itu tadi manajemen tim atau SDM kita memang masih kurang ya. Jadi perlunya pembagian SDM ini yang tidak merata. Tetapi apabila terjadi suatu di tempat dan di tempat wilayah hukum tersebut tidak mampu, kita akan dibantu oleh dari tim Mabes Polri. Jadi tim kita sudah terbagi region. Jadi wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah barat 1-2. Terbagi dari beberapa bagian itu, beberapa unit itu di ya. Tidak hanya terpusat di Mabes Polri saja. Tidak. Jadi komandannya itu namanya DVI Commander dan dikepalai oleh Kabidokes di wilayah tersebut gitu. Luar biasa sore hari ini, sangat menambah wawasan kita terkait dengan DVI ini. Tentunya sudah dijelas tadi, sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentunya di sore hari ini. Mungkin cukup. Masih ada pertanyaan nih? Mungkin dijelaskan lagi tadi tim DVI ini katanya penjelasan Pak Dokter tadi gabungan ya. Maksudnya yang melakukan identifikasi ini khusus khusus kepolisian atau ada supaya masyarakat juga paham gitu. Maksudnya tim DVI ini dari mana aja? Jadi itu tadi kita bekerja tim, tetapi komandonya itu dari Polri. Jadi dipimpin oleh seorang Kabidokes di Polda tersebut. Timnya bisa berisi dari
lintas lembaga tadi kita bisa tim kesehatan dari dinas kesehatan masuk di tim forensik, tim dari dinas kelembagaan rumah sakit lain bisa membantu pada saat di fase-fase antemortem. Dan itulah tadi kita tidak bisa bekerja sendiri, DVI ini tidak bisa bekerja sendiri. Ini merupakan pekerjaan suatu tim yang harus dikerjakan karena membutuhkan kesamaan atau persamaan persepsi tadi, mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, contohnya kan banyak terjadi kecelakaan di tempat kita bertugas ya, Pak Arsada, khususnya di Polda Papua. Dan kemarin ya terjadi suatu bencana lagi, dan alhamdulillah dari korban tersebut memang karena kondisinya ya mohon maaf hangus ya, dan potongan-potongan tubuh, kita mengidentifikasi sampel tersebut melalui sampel DNA. Dan pentingnya mencocokkan tadi sampel dari keluarga, dan harus keluarga inti yang kita cocokkan. Nah, disinilah lab DNA menganalisis dan hasilnya valid kalau orang ini atau orang korban tersebut adalah yang bernama A, seperti itu. Dan alhamdulillah semua korban yang dan pesawat kemarin teridentifikasi dengan baik, dan kita sudah serahkan jenazah korban tersebut beserta surat-surat pendukung untuk dilanjutkan untuk kepentingan hukum tersebut. Baik, mungkin itu saja ya. Ini luar biasa. Tapi tentunya dok, kita jangan terjadi menghari dari kegiatan kita pada sore hari ini, tentunya sebelum DVI ini turun, namun kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga tidak ada terjadi bencana, baik kecelakaan udara, kecelakaan mungkin laut dan darat, semoga tidak terjadi di negara kita ini, bangsa Indonesia ini. Mungkin itu dari kami, dari Pokjar 1, baik kami dari Pokjar 1, Sesima Angkatan Ke-70 undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.